Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ini. Kita coba cari jawaban dari jin pembawa tanah kuburan ya. Jadi ada bahasa jin pembawa tanah kuburan ini banyak sebutannya ya. Ada yang menyebut tanah panguragan, ada juga tanah apa namanya itu, saya lupa ya, sebutan-sebutan di daerah itu beda-beda. Intinya tanah kuburan ini bisa dipakai untuk tertentu gitu, atau di daerah lain ada juga yang disebut tanah panguragan. Jadi tanah ini dihuni oleh jin-jin yang memang negatif gitu. Jadi kalau terkena tanah ini tuh, kalau dikirimkan ke tempat usaha ya usahanya jatuh, kalau ditujukan ke orang ya orangnya sakit. Intinya tergantung tujuan si empuk yang menggunakan tanah ini. Cukup bahaya, makanya kita coba cari tahu seperti apa bahayanya atau seperti apa resikonya jika terkena gitu. Nah, kita lanjut aja, kita tanya-tanya ya. Apa tuh? Kaget kan? Udah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nggak bisa jawab salam. Saya selalu mengucapkan salam, tapi kebanyakan nggak bisa jawab salam. Kenapa nggak bisa jawab salam? Karena jin yang masuknya bukan jin muslim. Dia tidak memahami agama Islam. Itu wajar, jadi tidak membalas salam saya. Nah, ini soalnya banyak yang nanya, ucapan salam. Salam selalu diucapkan, cuman yang ngejawab itu jarang. Kecuali kalau kita bahasnya di tempat para wali. Nah, seperti ini dia nggak mau jawab salam. Saya tanya lagi, Assalamualaikum. Oh, karena apa? Karena dia panas untuk menyebutkan, bisa saja terjadi. Anda yang menempati tanah-tanah buat panguragan ya, tanah panguragan. Anda sudah lama tinggal di dalam tanah panguragan itu? Iya. Kenapa nggak di tanah yang lain? Kami tidak betah. Tidak betah. Ya. Jadi ciri-ciri tanahnya seperti apa sih yang kamu suka tuh, yang dipakai untuk kalian tuh? Merah. Oh, merah. Ya. Kayak begini ini. Oh, ini nggak mau. Ini dia nggak mau. Ini agak hitam sih. Kalau tanah merah kan suka dipakai bata. Tahu bata? Suka dipakai bata oleh manusia tuh apa ya? Pokoknya warnanya mirip odading mangoleh. Kembali ya. Apa tujuan kamu? Tujuan saya? Kami. Ya, tujuannya nggak ada apa-apa. Tujuannya ingin tahu aja. Karena banyak sekali tanah itu dipakai untuk mencelakai orang, Ya. merugikan orang. Memang banyak yang membutuhkannya. Itu nggak bisa bikin usaha sukses maju gitu, nggak bisa. Jadi ngebangkrutin doang misalnya. Iya. Oh, tapi kok ngebangkrutin usaha kok banyak peminatnya sih, aneh juga ya. Itu biasanya yang berminat mencari tanah itu yang mau bangkrut usahanya atau gimana? Yang ingin membangkrutkan. Bukan dianya yang ingin bangkrut usaha, Bukan. terus mencari tanah itu. Karena Oh, bukan. bersaing. Oh, dia hari. Karena bersaing. Iya. Oh, gitu. Oh, karena bersaing. Saya kira dianya yang orang yang usahanya pengen bangkrut nyari tanah gitu. Bukan. Oh, bukan.
Oh, berarti kalau gitu curang dong. Orang yang ingin menyurangi usaha orang lain. Biasanya ada hari tertentu nggak buat ngambil tanah itu? Ada. Ada. Itu cara ngambilnya ada tata caranya nggak? Ada. Gimana tuh biasanya? Malam Jumat Harus malam Jumat, Iya. terus diapakan tuh? diambil. Diambilnya gimana? Belakanginya. Oh, ngambilnya membelakangi. Ya. Boleh dicontohkan? Kami ingin melihat. Hmm? Oh, ngambil tanahnya sambil ke belakang ya? Iya. Terus dipegang. Lalu berjalan 7 langkah. Terus dimakan. Dibawa. Oh gitu. Dibawa ke mana? Tempatnya dia. Diapakan nanti kalau sudah ke tempatnya dia? Ditebarkan tempatnya. Terus? Ada yang dibaca nggak? Ada yang dibaca nggak? Ada. Ada. Biasanya harus bicara apa tuh? Baca apa biasanya? Dia meminta kepada kami Gimana mintanya? supaya dia bangkrut. Biasanya bicaranya gimana? Itu tidak perlu tahu. Ya kami ingin tahu, belajar. Awas jangan belajar, hati-hati. Nanti salah-salah malah ngebalik, lebih bahaya. Ini ada cara khusus yang dirahasiakan oleh jin ini, jadi jangan diikuti ya. Gitu. Jadi tanah itu ditabur, nanti usahanya bangkrut. Iya. Akan bangkrut total. Terus selain ke tempat usaha itu biasanya dipakai untuk apa aja tuh? Untuk tempat rumah. Ke rumah. Iya. Rumah diapakan? Sama ditaburkan di atas genteng. Yang naburinya tuh manusianya atau bisa sama kamu? Tergantung yang nyuruhnya. Oh, bisa sama kamu juga. Iya. Kalau sama kamu biasanya diapakan tuh tanahnya? Kami lempar di atas genteng. Kamu ngelemparnya gimana? Kamu terbang atau dilempar dari jarak jauh? Dari jarak jauh. Oh, dari jauh bisa. Iya. Pakai ilmu gitu. Oh, dikirim pakai ilmu. Nanti tanahnya jatuh di genteng. Iya. Oh ya, suka ada yang jatuh ya, suara tanah jatuh gitu ya. Oh, itu Supaya kamu. manusia itu ketakutan. Gitu. Oh, dijatuhkan di atas genteng itu. Gitu. Kenapa harus menjatuhkan tanah, nggak ngejatuhin duit gitu? Kamu tahu duit nggak? Buat apaan duit? Ya bisa buat beli odading mangole. Kenyang nanti. Kami bukan duit. Apa? Kamu makan apa? Makanan yang lezat. Apa makanannya? Darah. Darah. Darah apa biasanya? Itu darah kambing. Oh, gitu. Kambing kendit. Seperti apa kambing kendit? Kambing hitam. Kambing hitam. Oh, kambing kendit itu kambing hitam. Iya. Di perutnya ada yang lilit putih. Oh, ada yang cincin gitu ya, cincin. Itu kan mahal belinya. Itu terserah yang belinya. Yang penting kami dikasih yang itu. Kalau nggak dikasih kambing bisa nggak? Misalkan jangan kambing itu, bisa nggak? Nggak bisa. Harus kambing, harus. Iya. Terus kalau orang yang nggak punya duit, nggak bisa mampu beli kambing, gimana dong? Jangan mau manggil kami. Terus manggil siapa? Berarti kebanyakan mereka yang memanggil kamu tuh memang punya duit ya? Iya. Jadi dia nggak dibayar, cuman dia harus dibelikan kambing gitu. Itu kan harganya jutaan ya. Bisa nyampe 10 juta itu. Jadi tanah itu bisa dipakai untuk membangkrutkan usaha. Iya.
Pakai apa aja bisa. Membangkrutkan untuk ke rumah itu biar apa? Biar tempat itu selalu datang bangsa-bangsa kami dan menakuti yang punya rumah itu. Oh, nanti bangsa-bangsa kalian tuh betah di dalam rumah Iya. itu. Biar rumahnya tuh angker, nggak enak dilihat, Iya. biar serem gitu. Biasanya ciri-cirinya kalau berhasil ditempati kalian tuh akan terjadi apa di dalam rumah itu? Ada ciri-cirinya nggak? Ada. Apa tandanya biasanya? Seperti apa? Banyak makhluk yang selalu dilihat oleh manusia itu. Oh, jadi manusia itu selalu merasa melihat sesuatu gitu. Iya. Terus apa lagi? Banyak. Ya, sebutkan, saya ingin tahu. Ada ular. Oh, sering menemukan ular di dalamnya. Iya. Terus apa lagi? Ada kuntilanak dan lain-lain. Ya, saya pengen tahu lagi ciri-cirinya apa. Kalau sudah benar masuk ke situ. Ada buta hijau. Yang dirasakan oleh manusia apa? Ada yang dirasakan apa hanya hantu-hantuan aja? Hanya hantu-hantuan aja. Oh, berarti kalian nggak menyakiti ya, nggak membuat orang itu sakit, membuat orang itu nggak betah. Orang itu tetap betah bersama kalian. Iya. Oh gitu. Hebat ya, menakuti tapi orangnya tetap betah katanya. Jadi kalian tugasnya ngapain? Membuat orang itu betah atau apa? Hanya menakuti. Tapi kalau ditakuti sampai biar betah gitu gimana caranya? Karena kami tidak muncul setiap malam. Oh. Nah, terus tujuan kalian apa? Tujuan kalian tuh apa sebetulnya? Tujuan kami Ingin membuat rumah itu apa? Terlihat angker atau terlihat Iya. betah? supaya dia menjadi balad kami. Balad apa? Mengabdi kepada kami. Maksudnya gimana tuh? Ditakut-takuti. Iya. Terus biar nggak takut. Biar nantinya gabung sama kalian gitu. Itu. Oh. Oh, ini beda, bukan buat ngusir dia. Jadi dia nggak ngusir. Tapi lebih apa? Menjalin pertemanan gitu. Biar dia bisa dialog, menjalin pertemanan lalu biar gabung. Oh, ini beda berarti nih. Biasanya kan kebanyakan pasti ingin membuat angker, seram, ngusir ya. Kalau dia beda, malah dibuat betah orangnya. Dia menampakkan tapi orang itu betah. Jadi berteman, kalau berteman nanti ke bawah sama golongan mereka. Ini agak unik nih. Saya kira kamu gitu biar orang itu kabur. Supaya dia menjadi balad kami. Apapun yang kami butuhkan, dia akan membantu kami. Berarti kamu mendapat keuntungan dong. Sama tuan kamu juga disuruh. Iya. Berarti kamu nggak patuh sama yang nyuruh dong berarti. Tergantung yang nyuruhnya. Lah kalau yang nyuruhnya pengen rumahnya biar hancur amburadul gimana dong? Kalau dia nggak menepati janji kami tinggal. Karena manusia banyak bohong. Terus kalau tadi kamu yang membuat betah gimana itu? Dia harus menyenangkan kami. Itu kamu kalau disuruh atau nggak disuruh kalau gitu? Disuruh. Disuruh dibuat betah atau disuruh buat ngusir? Tergantung yang nyuruhnya. Kebanyakan kan nyuruh pengen dibubarkan. Iya, itu yang bersaing. Terus kalau nggak bersaing kenapa nyari tanah itu? Ada teman kamu nggak?
Banyak. Berapa banyak tuh yang menempati tanah kamu Banyak. itu? Banyak. Ya udah kamu pulang ya. Ada pimpinan nggak kalau di tempat seperti itu? Ada. Ada. Ya udah kamu kembali pulang. Kita cari yang memimpin di wilayah itu ya. Ini beritanya simpang siur soalnya. Jadi kita cari yang memang menguasai di wilayah itu ya. Ya, kasih air. Dia meditasi dia. Nah, jadi tadi simpang siur beritanya. Saya juga bingung tadi ke bawah bingung. Gitu dia ditugaskan tapi membuat orang itu betah. Tapi disuruh nakut-nakuti, tapi membuat orang itu betah. Jadi saya agak liar di situ. Ternyata dia cara kerjanya tuh membuat orang itu betah lalu berteman, lalu dibawa disesatkan gitu, pengakuan dia. Gitu. Ya, tapi kebenarannya nggak tahu juga ya. Mungkin ada juga yang biar bekerja sama lalu nanti ikut ke alamnya, itu bisa saja. Jadi malah bersekutu dengan mereka. Kalau pencari nomor togel sih biasanya bersekutu. Pasti bersekutu dengan golongan mereka. Tapi kalau bukan pencari yang begitu biasanya nggak mau berteman dengan yang seperti itu. Ya nggak? Mau nggak? Nah, tapi kalau orang itu buta mata biasanya sih malah dijadikan teman ya kalau ada yang berhantu. Nah, kita coba cari tahu lagi tentang tanah Panguragan ya. Katanya ada yang suka memimpin di wilayah itu, mungkin dia tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia nggak bisa jawab salam lagi. Saya mau tanya tentang tempat eksistensi kalian di tanah Panguragan itu, di tanah-tanah yang dipakai untuk mengapeskan orang lain. Jadi tahu. Ya, ingin tahu aja. Siapa tahu bisa pakai nanti. Pakai buat dikirim ke rumah kamu. Kalau dikirim ke tempat kamu itu berguna nggak? Bisa bereaksi nggak? Tidak. Oh enggak. Kalau dikirim ke tempat orang itu bereaksi nggak? Sudah pasti. Oh sudah pasti. Jadi gimana, mau? Oke. Barangkali pesan paket apa? Tapi kami Hmm. lebih suka di tempat Lebih suka di tempat apa? yang berjualan. Oh. Itu kamu suka dipakai sama orang-orang buat apa aja? Membangkrutkan. Terus? Apalagi? Menghancurkan rumah. Tuh menghancurkan rumah. Tadi saya agak bingung. Menghancurkan rumah tuh seperti apa biasanya yang banyak dipinta oleh orang-orang? Supaya rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya. Tadi itu ada yang malah berteman. Itu golongan lain. Oh, ada lagi jenisnya begitu. Karena kami berbeda. Tapi lebih banyak yang mana biasanya orang-orang meminta tuh? Lebih banyak meminta yang berjualan. Oh, Dan biar juga rumah untuk ditinggalkan. biar ditinggalin. Itu biasanya yang meminta tuh dia siapanya atau kenapa gitu? Kebanyakan tuh urusan apa sih? Terus sampai nyuruh bangsa kalian. Kalau dalam segi perjualan, orang itu tidak ingin dia menjadi saingannya. Jadi biar dia yang tetap eksis sendiri jualannya. Lalu kami pun ditebarkan di tempat itu Hmm. untuk menutupi tempat itu. Gitu ya. Selain ke rumah, ke tempat usaha, ke apa lagi biasanya kalau dipakai itu?
untuk menyakiti orang juga bisa. Oh, ke manusianya langsung. Itu biasanya kalau ke manusia langsung itu diapakan tuh? Kok bisa langsung ke manusianya juga ya? Diapakan? Di depan rumah. Terus? Supaya dia melangkah. Oh, supaya melangkah, supaya keinjak. Oh. Kalau keinjak nanti apa yang terjadi dengan manusia itu? Sudah pasti dia sakit. Oh, sakit. Ya, Itu kalau yang itu ditujukan atau siapa aja yang injak? ditujukan. Oh, ditujukan siapa lawannya. Berarti kalau yang nggak bersangkutan nginjak itu nggak apa-apa. Tidak mungkin kena. Oh, jadi yang kena tuh yang bersangkutan aja. Biasanya kalau sudah kena itu apa yang akan terjadi sama tubuh orang itu? Dia akan merasakan sakit. Tidak bisa berjalan. Oh, dia nggak bisa jalan. Ya, Diapakan kakinya tuh? selalu merasakan sakit. Hmm. Seakan Ditusuk. ditusuk oleh cat. Oh. Jadi serasa ditusuk gitu pakai jarum. Itu ditusuk sama kalian atau gimana? Itu karena tanah itu. Oh, jadi tanah yang diinjak ini sudah banyak. Itu bangsa kalian tinggal di tanah itu atau gimana? Ya. Jadi langsung merasuk gitu, merusak. Itu kalau lagi ngerasa ditusuk-tusuk tuh diapakan sama kalian di sana tuh sebetulnya? Kami tidak akan memberitahu. Oh, kenapa emang? Karena sering kami memberitahu. Malah kami yang disakiti. Terus apalagi yang dirasa selain kayak ditusuk jarum tuh? Makin lama, kakinya pun akan membengkak. Oh, bengkak jadi besar. Ya, Selain ke kaki, ke tubuh lainnya lah juga nggak? bisa. Ke apa? Dia akan merasakan panas. Panas di bagian punggung. Oh, di bagian punggung, pinggang juga. Dan juga akan merasakan sakit di kepalanya. Oh, sakit di kepala juga. Itu tapi masih tetap diinjak sama kaki. Ya, Itu kenapa bisa di kaki, bisa di kepala, bisa beda-beda, itu tergantung permintaan orang itu atau gimana? karena orang itu meminta supaya orang itu sakit. Jadi, kami pun bekerja bebas. Oh, jadi terserah kamu. Ya, Tapi jarang orang yang meminta sakit di kepalanya gitu. tidak. Terserah gitu ya. Ya, Begitu. Terus ke apa lagi tuh biasanya bisa dipakai selain menyakiti, membuat rumah bangkrut, membuat usaha bangkrut juga, ke apa lagi biasanya? sebenarnya banyak. Ada juga rumah tangga. Rumah tangga. Oh, ke rumah tangga juga? Ya, Ke perjodohan juga nggak? bisa. Itu rumah tangga biasanya apa nanti? Kenapa? Diapakan juga? Cara memakai tanahnya biasanya suka diapakan? Ditaburkan di setiap belakang rumah. Kau di belakang rumah. Biar apa? Kau di belakang rumah. Karena terletak itu adalah dapur. Sedangkan Oh, tempat makan ya. Tempat masak gitu. yang sering ke belakang adalah si wanita. Istrinya. Ya, Biar istrinya tuh merasa gimana gitu ya. Oh, gitu. Dipengaruhinya melalui istrinya. Terus nantinya apa kalau sudah kena? Apa yang terjadi dengan mereka? mereka selalu bertengkar dan istrinya pun pasti meminta untuk ditinggalkan.
Gitu. Jadi masalah kecil jadi besar, nggak ada masalah gitu ya. Meskipun kehidupannya sudah cukup, tapi dia akan tetap. Merasa nggak nyaman, berarti dibuat merasa nggak nyaman pasangannya. Begitu. Kalau yang belum menikah bisa dipakein. Karena kami tutup. Jadi susah mendapatkan jodoh gitu. Ya, Itu biasanya diapakan sih? di saat dia tidur, Hmm. kami menabur tepat di atas kamarnya. Langsung sama bangsa jin, bangsa kalian. Ya, Terus nanti apa yang akan dirasakan oleh orang itu? dia akan malas Malas. untuk mencari pasangan. Oh, jadi bawaannya rileks aja gitu. Ngelihat lawan jenis juga adem aja gitu ya. Nggak ada perasaan gitu. Sekalipun dia berniat, tapi dia tidak mungkin serius. Meskipun dia niat, tapi tetap di hatinya gamang gitu, jadi ragu, jadi nggak serius. Oh, jadi bawaannya males gitu ya. Jadi dia merasakannya tuh males, dengan lawan jenis tuh biasa aja gitu ya. Itu kenapa kok bisa jadi adem begitu, diapakan? Karena dia lebih suka memilih dengan tidur, tidur, tidur. Oh, jadi kalian memberikan kesenangan untuk tidur nyaman sendiri gitu. Oh, jadi dia ikut mempengaruhi otaknya agar otaknya tuh lebih nyaman dengan kesendirian. Jadi orang itu lebih suka menyendiri gitu. Bahaya tuh, jangan suka menyendiri, bahaya loh. Kami pun selalu mendatanginya lewat mimpi. Terus diapakan? Berikan kesenangan oleh kami. Kesenangan seperti apa? Membuat dia betah. Oh, kesenangannya seperti apa biasanya? Kami kirimkan para wanita di dalam mimpinya. Kalau ke laki-laki gitu. Kalau ke wanita, Bangsa kami, laki-laki, akan datang lewat mimpinya. oh gitu. Jadi tergantung ininya ya. Terus diapakan datang lewat mimpi itu? Tua kami tidak perlu tahu. Ya harus tahu. Biasanya diapakan? Berikan kesenangan. Seakan dia Dia apa? bercinta dengan seorang wanita. Oh, dibuat bercinta, berhubungan gitu ya. Jadi dia malas gitu karena sudah merasakan nikmat di dalam mimpi gitu ya. Jadi bermimpi terus. Ini bahaya, ternyata banyak ya, bisa dimanfaatkan berbagai macam. Itu biasanya suka dipuasain dulu apa enggak, apa langsung asal-asalan ambil aja itu? Sebenarnya ada ritual khusus sebelum mengambil tanah itu. Itu tanah itu bisa dipakai ke mana aja, ke siapa aja atau enggak tuh? Tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Biasanya yang nggak bisa dipakai tuh ke yang seperti apa tuh? Ada ciri-ciri nggak tanah itu nggak berfungsi ke yang seperti apa biasanya? Ada. Pernah satu kali kami akan mendatangi tempat, tapi kami tidak bisa menembusnya.
Kenapa tuh? Terdengar seseorang menyanyi di dalamnya. Menyanyi. Pakai ini yang begini enggak? Ya, Gitar. Apa ya gitar teh? Breng breng breng. membuat kami panas. Orangnya sambil begini enggak nyanyinya? Ya, Enggak. Terus sambil ngapain? Coba lihat. Saya mau lihat. di depannya. Itu bukan bernyanyi, Bang. Membuat kami panas. Oh, Merasa ya. terbakar. Orang itu sedang membaca Al-Quran, melantunkan dengan irama murotal, bisa kori, bisa. Itu namanya seperti itu, Bang. Jadi kamu panas ya? Ya, Oh, itu nggak berfungsi, nggak masuk. kami pun tidak bisa menembusnya. Terus yang seperti apa lagi yang membuat kamu itu sempat pusing gitu? Membuat paning. Rumah itu ada yang menjaga. Oh, rumahnya ada yang menjaga. Kalau rumahnya ada yang menjaga itu kalian biasanya bertempur dulu apa gimana? Ya, kami berusaha masuk. Terus berusaha. Kalau orang itu lebih kuat, kami pun hancur. Kami akan kembali ke tanah itu. Sebenarnya mengambil kami pun tidak mudah. Jadi kalau ngambil kamu tuh tidak mudah. Ya, Kenapa tidak mudah? Apa yang membuat nggak mudah itu? harus melewati rintangan. Apa tuh rintangannya? Sering bangsa kami menampakkan pada orang itu. Terus? Menakuti Hmm? supaya dia gagal mendapatkan kami. Kenapa harus dihalang-halangi supaya gagal? Karena itu cobaannya. Kami mencoba. Mencoba keseriusannya. Ya. Nah, apakah dia sanggup melawan rintangan itu? Sama seperti manusia ya berarti ya kamu. Memakai rintangan juga. Memang apa yang didapat dengan memberikan rintangan? Keuntungannya apa? Seandainya dia terus melawan dari hadangan kami, kami pun akan tunduk kepadanya Oh, dan mengikuti apa yang dia suruh. berarti itu bukti keseriusan dia kepada kalian ya. Nggak main-main. Berarti kalian juga nggak suka dimain-mainkan gitu. Oh, Cara Jadi- pengambilan pun sangat berbeda. Ada yang menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan mulut. Menggunakan mulut. Ya, Ngambil tanahnya pakai mulut. ya, Oh. Terus nanti dikemanakan kalau yang pakai mulut tuh? contoh cara pengambilan. Oh, mundur. Oh, gitu. Oh, gitu. Dipegang. Dibungkus dengan kain putih. Oh, dibungkus. Ya, Oh, dibungkus pakai kain putih. Oh, dibungkus pakai kain putih. Terus kainnya kemana kan? itu hanya untuk baju tanah itu. Simbol pembungkus tanah itu. Jadi tanahnya harus pakaiin baju. Ya, Terus nanti itu bisa dipakai ke apa aja kalau udah digituin. ya, Sesuai keinginannya gitu. Itu harus ritual lagi nggak kalau setelah itu? tidak. Tidak. Tapi ini ada cara-cara khusus yang memang nggak disebutkan oleh bangsa jin ini ya. Awas jangan diikuti, bahaya, nanti resikonya malah nyawa melayang.
Resikonya apa kalau gagal gitu? Dia akan hilang ingatannya. Oh, hilang ingatan. Oh, jadi mengalami gangguan jiwa nanti kalau gagal orang itunya. Bahaya ya. Apa nggak mau saya? Duit apa? Mata duitan. Pusing. Orang sehari 30 orang yang kerja. Aduh, liar ya Allah. Dibuang. Kok dibuang? Dikemanain tuh? Dikembalikan. Oh. Karena kamu menolaknya. Nah, iya, saya emang nggak mau. Saya maunya ini aja tuh buat belanja. Kami tidak punya. Nggak punya. Bokeh ya kamu. Kami hanya mempunyai tanah. Oh, kamu juragan tanah. Ya udah, makasih informasinya ya. Nanti kapan-kapan saya main ke wilayah kamu. Silakan. Iya. Tapi buat mengusir kalian. Hah? Kenapa kami diusir? Ya, kamu ngeganggu orang banyak lah. Merugikan banyak orang. Orang usaha jadi bangkrut, orang rumah tangga jadi bubar, rumah lagi enak ditempatin jadi ditinggalkan. Kamu merugikan banyak manusia. Hah? Itu kesalahan orang yang meminta. Iya, kesalahan orang yang meminta, tapi kenapa kamu mau menyuruh disuruh oleh mereka? Harusnya jangan mau. Karena kami membuktikan kesetiaannya. Untuk mengabdi kepadanya. Karena orang itu ingin mendapatkan kami juga melewati rintangan. Ya udah, itu tugas kamu, terus tugas saya mengusir kalian. Kamu tidak berhak mengusir kami. Ya, kamu juga nggak berhak mengganggu manusia itu. Silakan. Kamu datang ke tempat kami. Akan kami tunggu. Ya udah, makasih. Pulang dia sendiri. Nih. Dia pulang. Ya, alhamdulillah. Di sini dingin. Makanya saya pakai sarung dingin sekali. Dingin sekali. Jadi ternyata tanah itu bisa dipakai untuk media santet ya, untuk media sihir, untuk mempengaruhi tempat usaha, untuk mempengaruhi rumah tangga, untuk mempengaruhi banyak ya. Jadi jin-jin yang menempati tanah itu mereka sangat senang melakukan hal-hal yang negatif sesuai yang diinginkan oleh manusia-manusia yang memang biasanya iri dengan orang lain, sirik dengan penghasilan, banyaklah intinya. Nggak suka dengan kesuksesan orang, kebahagiaan orang. Mereka tuh nggak suka. Jadi melakukan hal-hal seperti tadi. Jadi tanah yang dibawa oleh jin itu ternyata ada jin yang memang mengantar tanah ya. Jin pengantar tanah santet itu luar biasa sekali. Luar biasa, ternyata ada kegiatan lain ternyata di bangsa jin itu ada yang khusus jin itu mengantarkan tanah kuburan atau tanah santet, dipakai media untuk membangkrutkan orang lain. Mengerikan. Makanya kalau kita mau keluar rumah tadi ada ya, katanya ditaruh depan rumah biar keinjak nantinya sakit. Makanya kita kalau sebelum keluar rumah baca doa. Sebelum mau bepergian kemanapun baca doa dulu ya. Bangun tidur kita baca doa dulu bangun tidur, sebelum tidur. Kenapa harus baca doa bangun tidur? Karena ada tujuan biar terhindar dari hal-hal seperti tadi itu. Nah, kenapa diadakan doa bangun tidur? Karena ya agar terhindar dari hal-hal yang seperti tadi yang tidak diinginkan. Terus sebelum tidur kita berdoa. Ternyata kalau malam itu dikirim di genteng jatuh. Kalau kita membaca doa supaya ada perlindungan. Nah, terus tadi katanya takut sama orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi sebelum tidur tuh enaknya berwudu dulu, baca-baca Al-Quran dulu, biarpun 2 ayat, 3 ayat, atau 4 ayat, syukur kalau banyak 1 juz ya. Itu 1 surat nggak apa-apa.
baca dulu sebelum tidur supaya bisa membentengi wilayah rumah kita gitu ya. Ternyata mereka juga punya kelemahan tersendiri gitu. Kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Dengan berdoa kita bisa memperkuat wilayah rumah kita atau wilayah tempat usaha kita atau diri kita dan rumah tangga kita semua ya. Jadi harus diperbanyak berdoa kegiatan apapun gitu aja. Untuk malam ini itu aja dulu. Terima kasih banyak. Yang mau kan tentunya tidak diwakilkan, ada nomor rekeningnya di deskripsi di bawah ya. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Pembangunannya sudah mulai terlihat, alhamdulillah. Dan semoga bisa nanti bersilaturahmi ke tempat, ke padepokan, ke pondok yang sudah dibangun ya, biar bisa melihat dan ikut menikmati gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.